Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Faira Falhi dengan NIM 2321010-366. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menyampaikan hasil mini riset saya untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Manajemen Layanan Khusus yang diampu oleh Bapak Dr. Hartono MPD. Hasil mini riset saya yaitu berjudul Manajemen Layanan Praktik Kerja Lapangan dalam mengoptimalkan kompetensi keahlian siswa di SMK Safa Marwa Jember. Untuk PKL ini artinya praktik kerja lapangan. Next. Dari hasil mini riset saya ditemukan 3 rumusan masalah. Nah, yang pertama yaitu bagaimana sih pelaksanaan layanan PKL di SMK Safa Marwa Jember. Yang kedua yaitu bagaimana upaya sekolah dalam mengoptimalkan kompetensi keahlian siswa. Yang ketiga yaitu bagaimana mekanisme evaluasi dan monitoring praktik kerja lapangan dalam menilai ketercapaian kompetensi siswa. Nah, dari 3 rumusan masalah di sini ditemukan tujuan penelitian di mini riset saya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan layanan PKL di SMK Safa Marwa Jember. Kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi upaya optimalisasi kompetensi keahlian siswa. Kemudian yang ketiga untuk menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi praktik kerja lapangan di SMK Safa Marwa Jember. Next. Nah, untuk metode penelitian, mini riset saya ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana kita berusaha menjelaskan atau menggambarkan, mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan tanpa menggunakan perhitungan statistik. Nah, untuk lokasi penelitian berada di SMK Safa Marwa Jember di Jalan Kalisat nomor 49 Patemon Pakusari, Kabupaten Jember. Kemudian subjek penelitian yaitu waka kurikulum. Nah, untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan 2 teknik yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kemudian analisis data, saya menggunakan langkah sederhana. Yang pertama yaitu dilakukan reduksi data, kemudian melakukan penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Next. Nah, hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini ditemukan 3 poin di mini riset saya. Yang pertama yaitu proses pelaksanaan manajemen layanan praktik kerja lapangan. Jadi di SMK Safa Marwa ini sekolah ini mengikuti ketentuan dari kurikulum Merdeka. Nah, jadi di mana praktik kerja lapangan ini dilaksanakan saat siswa itu kelas 12 SMK pada semester ganjil dan dilakukan selama 16 minggu secara efektif. Nah, kemudian terdapat kegiatan pembekalan. Jadi kegiatan pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai aktivitas yang akan dijalankan selama nanti kegiatan PKL. Nah, biasanya dikasih kayak aspek-aspek etika, tata tertib, terus tanggung jawab selama di kegiatan PKL juga untuk menjaga nama baik sekolah juga. Nah, kemudian ada kegiatan penyerahan PKL. Jadi sebelumnya sekolah itu pasti mengirimkan proposal untuk mengonfirmasi kegiatan PKL ini kepada instansi usaha itu. Kemudian pelaksananya siswa itu Senin sampai Jumat biasanya. Kemudian ada penarikan PKL. Jadi sebelum penarikan pasti siswa PKL itu meminta penilaian kepada pembimbing instansi. Next. Guru pembimbing dan pembimbing instansi ini jadi saling berkoordinasi dalam menjaga dan memastikan keamanan, keselamatan, dan kedisiplinan siswa. Jadi sekolah SMK Safa Marwa ini menggunakan sistem ganda di mana 2 pihak PKL ini berkoordinasi. Kemudian untuk evaluasi dan monitoring rutin setiap hari Sabtu dan ujian PKL setelah kegiatan PKL itu selesai.
Next, poin yang kedua yaitu upaya dalam optimalkan kompetensi siswa. Nah, jadi terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan instansi. Jadi yang pertama itu yaitu kesesuaian bidang kejuruan. Jadi karena jurusannya itu manajemen perkantoran, jadi konsentrasi keahliannya itu di bidang perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian melalui wawancara itu ditemukan bahwa katanya sebagian besar siswa PKL di Safa Marwah ini berada di perguruan tinggi di bagian tata usaha fakultas. Seperti itu. Kemudian pertimbangan selanjutnya adanya ketersediaan sarana prasarana atau fasilitas ya. Jadi siswa itu pastinya harus membutuhkan fasilitas yang lengkap untuk menjalankan PKL ini. Next, mekanisme monitoring dalam menilai ketercapaian kompetensi keahlian siswa. Jadi tiap hari Sabtu siswa itu tetap berangkat ke sekolah untuk mengikuti kegiatan penguatan materi TKA. TKA itu tes kemampuan akademik. Jadi sekalian juga setiap hari Sabtu itu masuk, mereka itu juga menyerahkan jurnal kegiatan hari-hari atau jurnal agenda kegiatan PKL ke guru pembimbing yang ada di sekolah untuk evaluasi atau semacamnya. Nah, kemudian ujian. Jadi PKL ini ada ujiannya. Nah, ujian ini berfungsi untuk instrumen evaluasi. Jadi untuk mengukur sejauh mana sih siswa itu telah mencapai kompetensi sesuai dengan konsentrasi keahlian. Nah, bentuk ujiannya ini biasanya meliputi penilaian dari laporan PKL, terus ada presentasi hasil praktik dari kegiatan PKL siswa itu, terus sama ada pemeriksaan jurnal kegiatan. Next, jadi kesimpulan dari mini riset saya yaitu manajemen layanan PKL ini membuktikan bahwa kualitas hasil PKL itu sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara bidang keahlian siswa dan lingkungan praktik. Jadi semua itu sangat berkontribusi besar, apalagi sekolah dalam komitmen untuk memastikan kegiatan praktik kerja lapangan ini berjalan sesuai dengan standar kurikulum. Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.